Melihat ular-ular ini mundur, semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, dan Tuan Fu bertanya-tanya mengapa ular-ular ini takut pada Lin Tian. Setelah beberapa saat, ular-ular itu dipaksa ke sudut. Ketika tidak ada tempat untuk pergi, Lin Tian menekan lagi. Akhirnya, ular-ular itu berenang ke tepi Lin Tian satu persatu, lalu turun, bahkan berdesir dan diracuni. Dengan lambaian tangan Lin Tian, semua ular berkumpul, dan kemudian tetap di depan Lin Tian seolah mendengarkan perintah. Pada saat yang sama, Lin Tian mencuri ingatan ular-ular ini satu persatu, dan tidak keluar dari aula sampai dia memahami situasi umum. Ular-ular itu segera menjadi aktif kembali untuk menyerang Tuan Fu. Tuan Fu sangat ketakutan sehingga dia bergegas keluar dari barisan dan terkejut. Ular-ular ini benar-benar menjijikkan. Tetapi pria gemuk kecil itu tertawa, panggil dia bos sekarang. Pada saat ini, semua orang terkejut mengetahui bahwa Tuan Fu telah kalah, dan Tuan Fu terlihat jelek, tetapi itu tidak dapat dihindari, jadi mereka hanya bisa berkata, dia bisa menaklukkan ular-ular ini, saya pikir dia yang tertua, dan tidak ada kerugian. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka tertawa di dalam hati mereka, tetapi lelaki tua itu memandang Lin Tian dan bertanya, adik kecil, bagaimana ular-ular ini bisa takut padamu? Saya telah berlatih beberapa keterampilan menundukkan iblis, dan ular-ular ini dibuat oleh monster, jadi mudah bagi saya untuk menaklukkan mereka. Monster. Pemimpin balai tanah menatap, dan yang lainnya terkejut. Lin Tianen berkata, monster-monster ini didukung oleh seseorang di belakang mereka. Seseorang? Bisakah Anda mencari tahu siapa itu? Pemimpin aula sedang terburu-buru, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya butuh sedikit waktu. Kami menunggu kabar Anda, kata Tuhan dengan bersemangat. Lin Tian meminta mereka untuk menyiapkan sangkar luar angkasa setelah suara rahmat, dan Lin Tian membawa ular-ular ini ke dalam sangkar luar angkasa, lalu menyimpannya. Setelah semuanya selesai, Lin Tian memandang kerumunan dan berkata sambil tersenyum, saya akan pergi dulu dan memberitahu Anda jika saya punya berita. Bagus. Penguasa aula lalu mengungkapkan rasa terima kasihnya dan meminta Wen Yuan untuk mengirim Lin Tian dan yang lainnya pergi. Ketika dia berjalan keluar dari aula, Wen Yuan berkata dengan penuh rasa terima kasih kali ini. Kalau tidak, saya tidak tahu harus berbuat apa. Itu hanya hal kecil. Wen Yuan tahu itu bukan hal kecil, jadi dia berkata, kamu rendah hati. Lin Tian tersenyum dan berkata, oke, saya akan segera pergi. Jika ada berita, aku akan segera memberitahumu. Iya. Wen Yuan seperti menerima perintah, dan Lin Tian membawa orang pergi. Adapun Tuan Fu, dia berteriak kepada orang-orangnya, jangan ikuti aku lapar, kembali ke sekte dulu. Selesai berkata, Tuan Fu segera terpeleset, buru-buru menyusul Lin Tian, dan Feng Xiaoying melihat pemandangan ini dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wen, ini terlalu air. Tidak terlalu banyak air, terlalu kuat orang yang dia temui. Memikirkan kengerian Lin Tian, Wen Yuan berseru. Tetapi Feng Xiaoying tidak mengerti dan bertanya, Tuan Wen, dari mana asal-muasal dokter ajaib ini? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang begitu kuat? Saya tidak tahu apa itu, tetapi saya tahu bahwa keterampilan medisnya sangat buruk. Wen Yuan menjelaskan, dan angin kurang rahmat elang, benar-benar mengerikan. Wen Yuan berbalik dan kembali ke aula anak-anak, lalu mengatakan kepadanya, kamu bisa membiarkan murid-murid itu kembali ke aula anak-anak. Iya. Diikuti oleh Tuan Lin Tian, yang sedang berjalan di sepanjang jalan, tetapi Tu Chao kecil yang gemuk berkata, bos, Anda tahu, orang buta ini telah mengikuti kita. Apapun yang dia inginkan, selama itu tidak mengganggu kita. Lin Tian berkata, dan suara ramah pria gemuk kecil itu, tidak lagi memperhatikan satu sama lain. Namun, apa yang terjadi di aula anak-anak segera menyebar ke Wu Botian, yang bertanya-tanya, anak ini bahkan bisa menangani ular-ular ini. Saat ini, Wu Botian merasa sangat luar biasa sehingga dia membuat orang menatap Lin Tian dengan hati-hati. Lin Tianzong, bagaimanapun, berkeliaran hampir sepanjang hari dan kembali ke penginapan, tetapi begitu dia keluar, dia melihat sekelompok penjaga mengelilinginya. Pria gemuk kecil itu bertanya-tanya, mengapa ada begitu banyak tim penjaga? Tidak bagus, sepertinya. Lin Tian tersenyum pahit, dan pria gemuk kecil itu bertanya dengan cepat, haruskah kita pergi? Jangan khawatir. Pergi dan lihat mie jenis apa yang ada. Lin Tian tersenyum percaya diri, lalu berjalan ke penginapan. Tuan Fu mengikuti. Ketika Lin Tian memasuki penginapan, dia melihat para penjaga di lantai pertama penginapan, serta pria besar itu duduk di sisi minum. Pria besar itu, mengenakan baju besi emas, dengan mata galak, bahkan samar-samar bisa melihat udara merah di kepalanya, seolah-olah dia telah membunuh banyak orang. Ketika beberapa orang dari Lin Tian masuk, seseorang segera melaporkan, Komandan, anak ini sudah kembali. Pria besar itu mendongak dan melirik Lin Tian. Kamu adalah Lin Tian. Melalui ingatan Song Yu, Lin Tian tahu bahwa ini adalah kakak tertuanya dan kakak tertua Song Yu. Dia memiliki posisi resmi yang sangat tinggi dan milik pemimpin aula penjaga, kedua setelah pemimpin aula. Jadi Lin tersenyum dan berkata, ya, saya tidak tahu ada apa. Aku, dari keluarga Song, juga komandan aula penjaga, Songku.
Lin Tian tertawa, dari keluarga Song. Wah, kamu bisa melukai dua adik laki-lakiku, satu hilang dan yang lainnya ada di dalam sel. Kamu bisa melakukannya, kata Song Kukiang, menahan amarahnya. Lin Tian tersenyum pahit, hilangnya mereka dan memasuki sel tidak ada hubungannya denganku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kapan Anda ingin canggih? Laguku ini sedang terburu-buru. Apakah Anda punya bukti? Lin Tian bertanya, dan Songku berkata, wah, jangan berpikir aku tidak punya bukti, tapi aku tidak bisa membantumu. Lin Tian berkata, tunggu sampai Anda memiliki bukti, atau Anda akan menghina saya dan pergi ke sel. Komandan aula penjaga aula Song Kutang, lewati ratusan dari ribuan pasukan pengawal, bahkan Lin Tian sendirian, jadi segera bertepuk tangan, nak, beraninya kamu berbicara denganku seperti ini. Entahlah. Ada apa denganku? Lin Tian tidak takut sama sekali, tetapi orang-orang di luar penginapan terkejut. Beberapa orang juga bergumam, bocah ini, terakhir kali dia menentang raja dan, kali ini bahkan komandan tidak melepaskannya. Orang ini, ada apa? Sepertinya tidak ada yang menatapnya. Semua orang berbicara, dan Songku berkata dengan dingin, wah, percaya atau tidak, aku akan menangkapmu. Tangkap aku? Apakah Anda tidak takut bahwa saya akan memberitahu Anda pada gilirannya? Lin Tian berkata sambil tersenyum, sementara laguku terlalu populer untuk diucapkan untuk pertama kalinya, tetapi sekarang begitu banyak orang melihatnya, dan mereka tidak dapat menggunakan kekerasan secara acak di kota. Laguku ini juga bisa menahan caraku saja. Nak, jangan berpuas diri, aku pasti akan menemukan cara untuk memperbaikimu. Kapan saja? Lin Tian selesai, dan kemudian Tuan Fu datang dan bertanya kepada Lin Tian, ini, apakah Anda ingin saya memperbaikinya untuk Anda? Perbaiki dia. Beranikah Anda? Lin Tian bertanya, tetapi Tuan Fu berkata dengan bangga, apa yang tidak berani? Semua orang ditakuti oleh Tuan Fu. Beberapa orang bahkan lebih ingin tahu apakah Tuan Fu bodoh dan berani melawan komandan di sini. Songku kesal pada awalnya, tetapi dia khawatir dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Jadi dia ingin menipu Lin Tian dan yang lainnya untuk melakukannya terlebih dahulu, jadi dia memenuhi syarat untuk membersihkan Lin Tian secara bergantian. Jadi Songku menatap Tuan Fu, yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi, jika kamu memiliki keberanian, ayo. Tuan Fu menatap Songku, tetapi dia berkata, kamu tidak bisa menyalahkanku. Setelah itu, Tuan Fu benar-benar mulai, dan semua gas hijau menghantam laguku, yang langsung gatal. Tidak hanya itu, wajah Songku berubah menjadi hijau. Semua orang di ruangan itu terkejut, sementara orang-orang di luar menonton dan berbicara. Songku sangat senang ketika melihat kesempatan itu, dan kemudian berteriak kepada para penjaga, ayo, bawa semua orang yang menyakitiku. Para penjaga mendengarkan perintah dan siap untuk memulai. Tuan Fu mengeluarkan sebuah tanda, yang mengatakan, perintah racun negara air. Orang-orang terkejut, dan para penjaga bahkan lebih terkejut. Song Kuleng berkata, apakah kamu Tuan Fu? Iya, ini aku. Ada pertanyaan? Tuan Fu berkata, dan semua orang di luar berseru, dia adalah Tuan Fu. Apa maksudmu dengan racun negara air? Dikatakan bahwa itu adalah token gelar khusus yang dikeluarkan oleh penguasa negara, dan orang yang memilikinya memiliki fungsi pembebasan. Beberapa orang iri. Lin Tian tidak menyangka token kecil ini memiliki efek yang sama. Tapi Songku tidak percaya bahwa Tuan Fu berdiri di sini. Tuan Fu tersenyum pada Songku, yang menahan punggungnya. Apakah kamu ingin menangkapku? Saya. Song Kuyoku tidak tahu, tetapi Tuan Fu membuang pil, ini detoksifikasi. Ambil kembali. Ini akan baik dalam sehari. Songku tertekan dan minum pil. Begitu, Tuan Xie. Di masa depan, jangan biarkan aku melakukannya lagi, atau aku akan fokus padanya. Tuan Fu tidak tersenyum. Song Kui berkata dengan penuh rasa terima kasih banyak karena tidak membunuhku. Selesai berkata, laguku segera membawa seseorang untuk pergi, tetapi sebelum pergi, dia masih benci menatap Lin Tian. Setelah semua orang pergi, penginapan menjadi hidup kembali, tetapi orang-orang ingin tahu mengapa Tuan Fu mengikuti Lin Tian. Lin Tian kembali ke kamarnya. Tuan Fu berjalan di belakang Lin Tian seperti bajingan. Lin Tian berkata dengan aneh, mengapa kamu mengikutiku ketika kamu begitu terkenal? Guru Fu menjelaskan, hari ini, saya kalah dari Anda. Tentu saja, saya ingin melepaskan taruhan. Tidak ada yang perlu dikatakan. Saya tidak yakin. Apakah kamu ingat? Lin Tian tersenyum pahit, dan Tuan Fu bersikeras, inilah saya. Selama saya kalah, saya akan kalah. Tidak ada alasan. Lin Tian berkata tanpa daya, kamu menghalangi jalanku. Bagaimana saya bisa menghalangi Anda? Aku akan berada tepat di belakangmu. Tidak masalah. Saya dapat membantu Anda membersihkan beberapa orang yang mengganggu Anda, kata Tuan Fu, seolah-olah Lin Tian harus berterima kasih padanya. Lin Tian tersenyum pahit. Saya masih harus berterima kasih? Ya, Anda harus berterima kasih kepada saya. Jika bukan karena aku, kamu akan kesal dengan mereka hari ini, jadi kamu harus berterima kasih padaku. Tuan Fuen muncul lagi.
Sisi Caratu Cao kecil yang gemuk, bagaimana kamu suka pamer? Saya ingin membuktikan bahwa saya lebih baik darinya. Tuan Fu berkata dalam hatinya tanpa ragu-ragu, tetapi Lin Tian tersenyum, apakah kamu akan mengikutiku? Ya, kecuali kamu mengakui bahwa kamu lebih lemah dariku dan memberiku wajah. Aku tidak akan ditertawakan sampai aku kembali ke gerbang 10.000 racun. Kata Tuan Fu. Tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, sebaiknya Anda bermimpi jika Anda ingin saya mengakuinya. Aku akan membuatmu mengakui bahwa aku lebih baik darimu. Ketika Tuan Fu selesai, dia duduk dan menunggu. Lin Tian memejamkan mata, tetapi ketika malam tiba, seorang anggota keluarga datang dan mengeluarkan undangan, Tuan Lin. Lin Tian melihat undangan itu dan bertanya, ada apa? 3 selir kekaisaran kami ingin mengundangmu ke pesta. Kata pelayan itu, dan Lin Tian memikirkan saudara perempuan Zheng Xiaoyao. Wanita ini, apa yang kamu ingin aku lakukan? Lin Tian bingung dan mencoba menghubungi Zheng Xiaoyao. Jawaban yang diberikan oleh Zheng Xiaoyao adalah bahwa akan ada banyak pangeran berkumpul di rumah pangeran ketiga hari ini, dan orang-orang ini ingin melihat Lin Tian. Mendengar bahwa beberapa pangeran, Lin Tian mengambil surat undangan tersebut, dan Tuan Fu melihat bahwa itu adalah rumah pangeran dan tersenyum dan berkata, Nak, saya menyarankan Anda untuk tidak bergabung dengan para pangeran ini. Ada pertanyaan? Sekarang banyak pangeran membentuk kelompok, dan kamu sedikit berada di pihak yang salah. Ketika seorang pangeran menjadi pangeran, dia bukan pilihanmu. Maka Anda akan memiliki banyak masalah jika Anda menemukan seseorang untuk menyelesaikan akun. Lin Tian tidak peduli. Pangeran ini, siapa yang baik, siapa yang seharusnya, apa yang aku takutkan? Wah, di negara manapun di Kyushu, memilih pangeran itu masalah besar, karena pangeran itu terkait dengan orang yang akan menjadi penguasa negara dan mengendalikan negara nanti. Kata Tuan Fu. Oh, apakah itu akan mengubah negara begitu cepat? Secara umum, suatu negara akan mengubah pemimpinnya dalam 10.000 tahun tanpa kecelakaan, dan kami, sebagai pemimpin negara, telah hampir 10.000 tahun, sehingga putra mahkota akan terpilih dan akan dapat naik tahta dalam beberapa tahun. Lin Tian berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan melihat siapa yang cocok menjadi penguasa negara ini. Selesai berkata, Lin Tian pergi, dan Tuan Fu tertegun dan berkata, apakah kamu gila? Apakah Anda benar-benar ingin bergabung dalam air berlumpur ini? Lin Tian tidak peduli, karena dia ingin melihat seperti apa para pangeran ini. Apakah cocok menjadi pangeran? Setengah jam kemudian, hari benar-benar gelap, dan Lin Tian datang ke rumah pangeran ketiga. Ketika para penjaga melihat Lin Tian memegang surat undangan, mereka segera memimpin orang-orang ini. Tuan Fu ada di sisi omelan, anak kecil, seseorang di sini memberitahumu bahwa kamu harus terlibat dalam air berlumpur, atau akan ada masalah yang tak ada habisnya. Apa yang saya terlibat? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Lin Tian bertanya, tetapi Tuan Fu bersikeras, tentu saja ada. Apa hubungannya? Jika Anda terlibat dalam badai dan mati, siapa Chan aku bersaing untuk menang? Tuan Fuan bertanya-tanya. Siapa tahu Lin Tian membalas kalimat, kamu mati, juga putaran tidak bisa tiba, aku mati. Kamu, bisakah kamu bicara? Tuan Fu bertanya-tanya, tetapi Lin Tian tidak menyadarinya. Dia terus berjalan di koridor rumah pangeran ketiga. Sekitar beberapa saat kemudian, mereka sampai di halaman yang penuh dengan meja dan kursi, satu persatu. Saat ini, ada beberapa pangeran. Selain para pangeran, mereka adalah selir dari 3 pangeran. Selir kekaisaran sedang duduk di meja di tengah ruangan. Dia cantik, tapi orang yang merasa nyaman ada di samping. Melihat Lin Tian datang, dia segera memperkenalkan selir kekaisaran, saudari, dia datang. Zheng Fei, mengenakan pakaian selir kekaisaran, berdiri dan menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, Dr. Lin, silakan duduk. Kemudian seorang pelayan maju dan mengatur beberapa meja dan kursi untuk Lin Tian dan yang lainnya, tetapi para pangeran tampak bingung. Ada seorang pangeran dengan segelas anggur, wajahnya sedikit merah, seolah-olah dia sedang mabuk, dan dia bertanya, siapa ini? Siapa yang memenuhi syarat untuk setara dengan kita? Pangeran lain, mengayunkan kipasnya, meskipun dia tidak berbicara, matanya juga menunjukkan penghinaan. Putri ketiga menatap kedua pangeran dan berkata, 4 pangeran, 5 pangeran, ini adalah dokter ajaib. Pangeran yang mabuk tertawa, dokter. Kakak keempat saya, di ibu kota negara, dokter kerajaan apa yang belum ditambahkan? Bagaimana seseorang bisa menyebut diri mereka dokter? Selir kekaisaran ketiga melihat omong kosong lelaki tua mabuk itu dan tidak menghentikannya, karena dia ingin melihat siapa Lin Tian, dan dia akan ditatap oleh keluarga Song. Jelas, Zheng Xiaoyao tidak berbicara tentang rasa terima kasih dan kebencian Lin Tian sendiri dengan 3 selir kekaisaran. Oleh karena itu, kognisi Zheng tentang Lin Tian hanya tertuju pada apa yang dikatakan Zheng Xiaoyao tentang dokter ilahi. Pada saat ini, pangeran lain dengan sikap elegan dan tarian kipas tersenyum, saya setuju dengan saudara keempat. Tuan Fu menatap kedua pangeran itu dan berkata sambil tersenyum, 4 pangeran, 5 pangeran, ini benar-benar dokter ajaib, dan keterampilan perawatannya sangat bagus. Pangeran keempat meremehkan senyum. Lalu siapa Anda? Apakah giliranmu untuk berbicara di sini?
Pangeran. Kelima juga tertawa, kakak ipar, siapa yang kamu undang hari ini? Tiga selir kekaisaran hanya tahu bahwa orang-orang ini bersama Lin Tian, tetapi mereka tidak tahu siapa Tuan Fu, jadi mereka bersama. Pangeran keempat tidak bisa menahan tawa lebih keras. Kubilang, bagaimana bisa begitu tidak mencolok? Ternyata itu satu kelompok. Keluarkan mereka. Jangan menghalangi saudara si Huang minum. Pangeran kelima berbicara dengan pujian. Pangeran keempat sangat menyukai adik laki-lakinya dan berkata sambil tersenyum, ya, saudara kelima benar. Ayo keluarkan mereka. Terlalu merepotkan. Selir kekaisaran ketiga ingin melihat apa yang akan dilakukan Lin Tian. Guru Fu memandang Lin Tian dan berkata, lihat, saya tidak tertarik. Bahkan jika kamu tidak begitu menyambutku, aku akan pergi. Tapi begitu aku pergi hari ini, jika kamu ingin mengundangku lagi, tidak ada kesempatan. Lin Tian tersenyum dan siap untuk pergi. Kedua pangeran secara alami penuh penghinaan dan bahkan tidak repot-repot menghentikannya, tetapi putri ketiga mengundang Lin Tian sebagai tamu. Dia dengan cepat membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, Dr. Lin, Anda salah paham. Kedua pangeran ini hanya kasar dan menuntut, tetapi Anda baru di sini. Mereka tidak mengenal satu sama lain dan normal. Lin Tian tersenyum santai. Tidak masalah. Aku akan mengenalmu nanti. Lin Tian berkata, tetapi dia tidak membalas, jadi dia berbalik dan pergi, dan Zheng Xiaoyao buru-buru berkata, kakak, itu untukmu. Orang-orang yang saya gambar semuanya bangga, tetapi pada akhirnya, saya akan menggiling mereka, jadi jangan khawatir, saya memiliki kebijaksanaan. Tiga selir kekaisaran berkata dengan percaya diri. Tetapi Zheng Xiaoyao berkata, kakak perempuan, saya menyarankan Anda untuk tidak memiliki ide ini. Dia bukan orang biasa, jika tidak, kamu akan menyesalinya. Penyesalan? Aku tidak akan pernah, tetapi kamu, seolah-olah aku mengenalnya dengan baik. Selir kekaisaran ketiga bingung, dan ini sekali riang dengan canggung menjelaskan, saya sakit, dia menunjukkan kepada saya, jadi saya berterima kasih padanya. Oh, apakah itu? Sejak itu, saya tidak akan menghubunginya. Sekarang dia adalah orang yang dilihat keluarga Song. Jika keluarga Song melibatkan Anda akan berada dalam masalah besar. Tiga im selir perial selesai berkata, tidak lagi memperhatikan Lin Tian, tetapi tersenyum melihat dua pangeran, kita terus bicara. Bagus. Kedua orang itu berbicara serempak, dan kemudian ketiganya sepertinya tidak melakukan apa-apa. Melihat adegan ini, Zheng Xiaoyao dan Lin Tian meminta maaf. Lin Tian ingin melihat beberapa pangeran, tetapi setelah menontonnya, dia tidak memperhatikannya. Dia hanya tersenyum kembali ke Zheng Xiaoyao dan berkata, tidak apa-apa, aku hanya ingin melihatnya dengan santai. Kemudian, Lin Tian membiarkan Zheng Xiaoyao terus memperhatikan setiap gerakan Menshan, sementara Lin Tian masih keluar dari Menshan pangeran ketiga. Sampai dia datang ke rumah pangeran, Tuan Fu menghela nafas, lihat, mengapa repot-repot? Apa? Apakah Anda pikir saya akan marah atau sedih? Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Tuan Fu berkata dengan bodoh, wah, kamu tidak peduli? Lin Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mereka tidak memenuhi syarat untuk menarik perhatian saya. Tuan Fu terkejut dan berkata, ketiga pangeran ini adalah yang paling kuat di istana, dan mereka semua mendukung ketiga pangeran. Saya pikir ketiga pangeran adalah yang paling mungkin menjadi pangeran. Pangeran? Kurang. Lin Tian mengucapkan beberapa patah kata, dan Tuan Fu berkata, tidak cukup. Lin Tianen berkata, ya, dengan dukungan selir kekaisaran semacam ini dan adik kaisar semacam ini, pangeran ini tidak akan pernah bisa menoleh kepadanya. Tuan Fu berkata dengan aneh, seolah-olah kamu memilih pangeran. Lihat suasana hatiku. Setelah Lin Tian mengucapkan 4 kata, Tuan Fu ragu, bisakah Anda campur tangan dalam penunjukan pangeran? Tidak ada komentar. Ketika Lin Tian selesai, dia tidak memperhatikannya lagi. Sebaliknya, dia menempuh jalannya sendiri, tetapi pria gemuk kecil itu sangat pantang menyerah. Bos, jika aku jadi kamu barusan, aku akan membersihkannya. Tuan Fu bercanda, kamu boneka kecil, kamu pikir kamu ini siapa? Anda benar-benar tidak ingin hidup dengan menjemput orang jika Anda tidak bisa bergerak? Mengapa tidak? Pria gemuk kecil itu bukan manusia. Dia tidak tahu seberapa serius masalahnya di rumah pangeran. Selain itu, dia juga percaya bahwa Lin Tian memiliki kemampuan ini. Tapi Lin Tian tidak bergerak. Sebaliknya, dia membuat pria gemuk kecil penasaran. Tapi Lin Tian terus pergi ke penginapan. Namun, setelah berjalan kaki sebentar, sebuah kursi sedan muncul di tengah, dan ada banyak pelayan di dekatnya. Lin Tian ingin tahu tentang siapa yang muncul kali ini, dan suara sopan datang dari dalam, maaf, apakah ini Dr. Lin? Siapa Anda? Aku adalah pangeran ke-8 dari negara air, awan dan debu. Pria itu sopan, tetapi pria gemuk kecil itu terkejut, pangeran ke-8 ini lebih sopan daripada yang lain. Tuan Fu memberitahu beberapa orang di satu sisi, pangeran ke-8 adalah yang paling kuat di negara ini, tetapi dia yang paling baik. Setelah mendengar ini, pria gemuk kecil itu bertanya-tanya, bukankah Tuhan begitu damai? Orang baik, tidak kuat?
Jadi orang-orang sombong ini memiliki banyak kekuatan? Tuan Fu menghela nafas. Di dunia ini, seperti ini, semakin mampu Anda, semakin Anda tersanjung, dan semakin tidak berdaya Anda, semakin Anda mengundang orang lain untuk datang, dan tidak ada orang lain yang mau datang. Pria gemuk kecil itu berkata tanpa daya, aku tidak bisa memahami pikiran manusiamu. Tetapi Lin Tian bertanya kepada orang-orang di kursi sedan sambil tersenyum, apa yang bisa saya bantu? Saya mendengar tentang perbuatan Anda di aula anak-anak hari ini. Saya datang untuk berterima kasih kepada para guru di aula anak-anak. Saya tidak tahu apakah saya bisa pergi ke Mensyah dan duduk. Dia ragu-ragu. Bagus. Lin Tian meluruskannya, dan Tuan Fu berkata, wah, kamu memilih camp dalam kekacauan. Camp apa? Di mata saya, hanya saya yang bisa melihatnya dengan baik, dan saya tidak bisa melihatnya dengan baik. Lin Tian mengabaikan Tuan Fu dan membiarkan pihak lain memimpin. Sisi lain jelas senang. Oke, aku akan memimpin. Setelah itu, sisi lain berjalan keluar dari kursi sedan, dan kemudian seorang sarjana yang lemah dan sakit-sakitan muncul, dan wajahnya agak putih, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Tidak hanya itu, dia batuk setelah beberapa langkah, dan berkata kepada para pelayan, saya akan membawa Dr. Lin kembali bersama, dan Anda tidak akan melihat saya. Pembantu rumah tangga itu sudah terbiasa, dan berbalik dan pergi. Pangeran ke-8 mendatangi Lin Tian dan yang lainnya. Ayo pergi bersama. Melihat Pangeran ke-8 begitu dekat dengan orang-orang, pria gemuk kecil itu berkata sambil tersenyum, lebih baik untuk Pangeran ke-8. Tuan Fu tidak terlalu memikirkan 8 pangeran. Bagaimanapun, dia terlalu miskin, tetapi Lin Tian bertekad untuk pergi bersamanya. Dia menghela nafas, hanya menyinggung keluarga Song, yang merupakan ritme menyinggung beberapa pangeran. Lin Tian tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Fu, tetapi Pangeran ke-8 berbicara dan tertawa di jalan, dan berkata kepada Lin Tian, Tuan Lin, saya telah belajar kedokteran sejak saya masih kecil, tetapi keterampilan medis saya sangat buruk, bahkan dokter kerajaan tidak baik. Kamu bahkan belajar kedokteran. Kamu tidak tahu bahwa kamu sangat lemah, kan? Tapi Lin Tian bertanya. Pangeran ke-8 tersenyum pahit, saya tumbuh lemah dan sakit, dan kemudian saya pergi belajar kedokteran, dan saya menjadi lebih baik. Tetapi karena tubuh saya, beberapa hal tidak dapat disembuhkan, dan saya hanya dapat mengandalkan obat-obatan. Setelah mendengar ini, Lin Tian menatap Pangeran ke-8 dengan rasa ingin tahu, dan menemukan bahwa ada kekuatan aneh di tubuhnya, mengendalikan hidupnya sepanjang waktu, yang membuatnya bertanya-tanya, jika kamu bisa, aku akan membantumu untuk melihatnya ketika kamu sampai di Mensyah. Jika Dr. Lin bisa melakukannya, itu kesenangan saya. Pangeran ke-8 berkata dengan penuh semangat. Tidak ada, kumohon. Lin Tian tersenyum dan pergi bersama Pangeran ke-8. Namun, saat ini di rumah Pangeran ke-3, seorang penjaga maju dengan hormat dan berkata, laporkan. Ayo, ada apa? Selir Kekaisaran ke-3 bertanya, dan penjaga menjelaskan, Pangeran ke-8 muncul dan meminta dokter untuk pergi. 3 selir Kekaisaran mendengarkan cibiran, bibit yang sakit ini, setiap kali mengambil yang murah. Pangeran ke-4 mengejek, setiap kali kita tidak menginginkan seseorang, dia meminta untuk pergi, tetapi pada akhirnya, mereka semua membencinya. Pangeran ke-5 juga tertawa, ada baiknya Pangeran Sampah cocok dengan tukang sampah. Zheng Xiaoyao tidak menyangka orang-orang ini akan mengatakan ini kepada Lin Tian dan Pangeran ke-8, jadi dia melaporkan mereka ke Lin Tian satu persatu, dan Lin Tian Sin terkekeh, tukang sampah. Pangeran Sampah? Kemudian saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana seorang pangeran muncul. Pada saat ini, beberapa pangeran, bagaimana mungkin mereka tidak berpikir bahwa karena hari ini mereka memandang rendah Lin Tian, mereka dalam masalah. Adapun putri ketiga, dia berkata sambil tersenyum, ya, aku tidak ingin melakukan ini. Untuk tujuan besar kami akan terus bekerja keras. Kerja bagus. Begitu Pangeran ke-4 bersemangat, dia minum lagi, dan Pangeran ke-5 juga menemaninya. Lin Tian dikalahkan di rumah Pangeran ke-3 dan diundang untuk pergi oleh Pangeran ke-8, yang segera menyebar ke Wu Botian. Wu Botian mencibir, untung bocah ini tidak disukai oleh pangeran lain, tetapi mengikuti Pangeran ke-8, kalau tidak aku masih memikirkan bagaimana menghadapinya di masa depan. Tuan Wu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat yang sama, penjaga yang melaporkan situasi tersebut bertanya, dan Wu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Pangeran ke-3 dan yang lainnya, serta orang-orang dari keluarga Song, perlahan-lahan akan melemparkannya. Kita hanya perlu mencari peluang. Iya. Wu Botian tertawa, wah, aku akan membiarkanmu menikmati siksaan perlahan. Sekitar sesaat kemudian, Lin Tian datang ke rumah Pangeran ke-8, yang benar-benar kumuh, bahkan tanpa beberapa penjaga yang layak. Tidak hanya itu, setelah memasuki Mensyah, pria gemuk kecil itu sedikit tidak pada tempatnya, berkata, apakah ini rumah hantu? Tuan Fu tidak bisa melihatnya lagi. Dia tersenyum canggung. Aku tidak menyangka rumah Pangeran ke-8 begitu dingin. Pangeran ke-8 tidak berdaya dan berkata, rumah besar ini diberikan oleh ayah dan kaisar, tetapi saya tidak mampu membayar pengawalan.
Adapun para pelayan, hanya ada beberapa, jadi aku sangat kesepian. Para penjaga tidak mampu membelinya, mereka sangat lusuh. Pria gemuk kecil itu tidak mengatakan apa-apa, dan Pangeran ke-8 terbiasa tertawa dan berkata, "Oke." Tuan Fu memelototi pria gemuk kecil itu, "Apakah kamu berbicara? Apa kataku? Kamu terlalu keras." Tuan Fu menatap, dan pria gemuk kecil itu mengeluh, "Aku akan mengatakan yang sebenarnya." Tuan Fu bercanda, "Anda tidak takut pada kaisar. Kamu harus menangkap mulut besarmu." Tetapi Pangeran ke-8 berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Saya bukan orang yang mulia. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Saya suka pangeran seperti ini yang dekat dengan orang-orang," kata pria gemuk kecil. Tuan Fu tidak mengatakan apa-apa sekaligus, tetapi Lin Tian tersenyum pada Pangeran ke-8 dan berkata, "Pertama-tama temukan tempat yang tenang untuk melihat Anda. Silahkan." Pangeran ke-8 sangat bersemangat, karena dia ingin Lin Tian melihatnya, selain bertemu dengannya. Jadi Pangeran ke-8 buru-buru membawa Lin Tian ke kamar yang telah disiapkan, tetapi setelah masuk, Pangeran ke-8 sedikit malu dan berkata, "Sebenarnya, malam ini, saya mengundang Anda untuk menjadi tamu, itu egois." "Egois?" Lin Tian menatap Pangeran ke-8, yang malu untuk mengatakan, "Saya hanya ingin Anda menunjukkannya kepada saya, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar setuju." Mendengar ini, Lin Tian tersenyum, "Mengapa saya harus egois?" Tetapi pria gemuk kecil itu berkata sambil tersenyum, "Kakak tertua kita, tidak mungkin tabu." Tuan Fu melihatnya. Adapun Pangeran ke-8, Lin Tian tidak marah. Dia sangat berterima kasih. "Terima kasih banyak karena tidak marah." "Yah, jangan terlalu banyak berpikir. Duduklah." "Iya." Pangeran ke-8 menemukan tempat untuk duduk, dan Lin Tian meletakkan tangannya di bahunya, lalu melihat ke dalam, dan akhirnya menemukan bahwa Dewa Yuan di tubuhnya memiliki manik-manik. Manik ini dan Yuan Shen telah terintegrasi, yang membuat manik-manik membentuk cangkang pelindung keras untuk melindungi Yuan Shen. Tetapi pada saat yang sama, manik-manik itu akan menyerap darah di sekitarnya, membuat Pangeran ke-8 terlihat sangat kosong. Pada saat ini, Pangeran ke-8 berkata, "Saya dilahirkan seperti ini." "Oh, secara alami?" "Ya, pada hari ketika aku mengumpulkan Dewa Yuan, ada lapisan perlindungan di permukaan Dewa Yuanku. Meskipun itu dapat mencegah saya menjadi abadi dan diganggu oleh dunia luar, itu juga membuat tubuh saya sangat lemah." Pangeran ke-8 tidak tahu apakah harus mengatakan dia beruntung atau tragis. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah senjata ajaib. Diperkirakan langit dan bumi secara otomatis terkondensasi. Kohesi otomatis antara langit dan bumi?" Pangeran ke-8 bingung, dan Lin Tianen berkata, "Ketika orang-orang berkultivasi, kebetulan mereka baru saja menyerap kekuatan harta ini, dan kemudian Yuan Shen dan harta itu bergabung bersama." Setelah mendengar ini, Pangeran ke-8 sedikit tersesat. "Inilah yang dikatakan banyak orang kepada saya. Mereka juga menyarankan agar saya bisa memperbaiki senjata ajaib, tetapi saya butuh ribuan tahun untuk memperbaikinya." Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Saya punya cara. Kamu tidak tahu apakah kamu ingin belajar?" "Oh, bagaimana caranya?" "Saya memiliki kemampuan untuk mengendalikan segalanya." Lin Tian berkata, dan Pangeran ke-8 bertanya ketika dia mendengar perasaan ini. "Aku harus belajar dengan giat." "Tidak masalah. Kamu bisa memanggil gurumu dulu." Lin Tian berkata, dan Pangeran ke-8 terkejut, "Apakah kamu ingin menjadi seorang guru?" Mata Tuan Fu membelalak, "Wah, kamu memanfaatkan kesempatan ini." "Manfaatkan?" Lin Tian bertanya. Tuan Fu bercanda, meskipun dia mengatakan bahwa tidak ada murid, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia juga seorang pangeran, dan kamu ingin menjadi tuan pangeran, yang setara dengan gelar tambahan, bukankah itu memanfaatkan orang lain? Pria gemuk kecil itu juga berpikir bahwa kakak tertuanya telah memanfaatkannya. Tetapi Lin Tian melihat bahwa orang-orang ini salah paham, dan dia tidak bisa menahan tawa. "Jangan katakan bahwa itu pangeran adalah tuan abadi, tuan abadi. Saya tidak suka menjadi master." Tetapi orang-orang ini tidak tahu, tetapi Pangeran ke-8 bersemangat untuk melihat Lin Tian. "Selama Dr. Lin dapat membantu saya, jangan katakan bahwa saya dapat melakukan apa saja, saya bisa. Aku benar-benar ingin melakukan sesuatu?" "Iya." "Bagaimana dengan menjadikanmu pangeran?" Lin Tian menertawakannya, dan Pangeran ke-8 terkejut di tempat. "Dr. Lin itu, Anda tidak bisa mengatakan omong kosong ini." Tuan Fu juga terkejut dengan kata-kata Lin Tian dan bercanda, "Apakah kamu gila, nak? Jadikan dia pangeran? Diperkirakan dia yang pertama mati. Denganku, siapa yang bisa membuatnya mati?" Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi Tuan Fu berkata sambil tersenyum, "Wah, aku tidak membuatmu takut. Para pangeran ini memiliki kekuatan besar di belakang mereka, dan beberapa orang, serta dukungan dari negara lain. Dapatkah Anda bersaing dengan sumber daya dan sumber daya manusia itu?" Lin Tian, bagaimanapun, berkata dengan percaya diri dengan kedua tangan, "Selama saya berpikir, apalagi negara saya sendiri, yaitu, orang Kyushu bersatu, saya akan menjadikannya pangeran."
Tuan Fu yang geli ini dan menertawakannya, saya pikir Anda kuat dalam keterampilan medis Anda, tetapi Anda harus mengatakan, tempatkan dia pada posisi pangeran. Saya pikir Anda harus melupakannya. Tidak ada, saya tidak bisa melakukannya. Apakah kamu membual tentang kecanduan? Tuan Fu sangat tertekan, dan Pangeran ke-8 berkata dengan canggung, baiklah, bisakah kamu mengubahnya? Kamu tidak ingin menjadi pangeran? Lin Tian bertanya, dan Pangeran ke-8 tersenyum pahit, saya tidak memiliki ambisi ini. Selain itu, sangat melelahkan menjadi pangeran dan kepala negara. Lihat, itu pilihan cerdas. Tuan Fu tertawa, tetapi Lin Tian menatap Pangeran ke-8. Mereka bilang kamu baik. Apakah Anda tega melihat bahwa pangeran lain dari negara air menggunakan hak mereka untuk memperebutkan kekuasaan, yang akhirnya mengarah pada kehancuran negara air? Pangeran ke-8 tertegun dan berkata, apa maksudmu? Jika kamu bukan pangeran dan yang lainnya adalah pangeran, negara air akan berada dalam kekacauan. Kata Lin Tian. Pangeran ke-8 ragu-ragu, ini. Melihat penampilan bingung Pangeran ke-8, Lin Tian berkata sambil tersenyum, oke, jangan bicarakan ini dulu. Kamu bisa pergi ke sekolah dulu. Iya. Pangeran ke-8 segera bersujud kepada Lin Tian, tetapi Tuan Fu tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Ini benar-benar keuntungan besar. Setelah Pangeran ke-8 bersujud, dia memanggil Lin Tian Dao, Tuan. Ya, mulai hari ini, kamu adalah muridku. Jika seseorang mengganggumu, pergi saja padaku. Lin Tian berkata, dan Pangeran ke-8 berkata dengan canggung, Tuan, saya tidak akan membuat masalah untuk Anda sesuka hati. Melihat bahwa 8 pangeran benar-benar tidak bermartabat seperti seorang pangeran, Lin Tian tersenyum masam. Baiklah, jika kamu tidak mengatakan itu, sebaiknya kamu meneruskan keahlianmu. Iya. Lin Tian tersenyum pada Tuan Fu dan yang lainnya dan berkata, semuanya, pergilah keluar dan tunggu dulu. Aku akan meneruskan keahliannya. Jika Anda tidak melihat, Anda tidak melihat. Apa masalahnya? Setelah Tuan Fu selesai, dia pergi dengan pria gemuk kecil dan yang lainnya, sementara Lin Tian mengajar dengan sabar di ruangan ini. Pada awalnya, Tuan Fu berpikir bahwa selama dia mengajar dengan santai, Lin Tian dan istrinya tidak akan keluar jika mereka tinggal di sana. Waktu berlalu. Ada apa dengan orang ini? 5 hari kemudian, masih tetap seperti ini? Tuan Fu marah dan ingin masuk. Pria gemuk kecil itu menghentikannya dari tertawa. Tuan Fu, kata kakak laki-laki tertua saya, tetaplah di luar dengan tenang dan jangan ikut bersenang-senang. Tidak, aku harus masuk dan melihat-lihat. Tuan Fu tidak mau, jadi Tuan Fu siap untuk bergegas masuk. Tapi pintunya terbuka. Lin Tian dan Pangeran ke-8 keluar, dan Pangeran ke-8 mengubah dirinya sendiri. Saya melihat bahwa dia terlihat sangat baik, dan ada darah di wajahnya. Tidak hanya itu, Pangeran ke-8 berkata dengan penuh semangat, Tuan, saya akan mempelajari keterampilan Anda dengan baik. Ya, belajarlah dengan giat. Lin Tian bertanya, dan Tuan Fu melihat ke atas dan ke bawah pada Pangeran ke-8, apa yang telah kamu lakukan dalam 5 hari? Pangeran ke-8 tidak mengatakannya. Sebaliknya, dia malu untuk tertawa dan berkata, Tuanku pandai dalam hal itu. Dia telah menyampaikan banyak hal kepadaku. Tuan Fu memandang penghinaan misterius Pangeran ke-8 dan berkata, tidak ada yang salah. Tetapi pada saat ini, sebuah keluarga datang, 8 pangeran, kamu akhirnya keluar. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? 8 pangeran merasa penasaran, lagi pula, biasanya bagaimana cara tinggal di kamar, tidak ada yang salah. Tetapi hari ini, begitu saya keluar, saya melihat bahwa pelayan itu tidak benar dan bertanya. Pelayan itu berkata dengan canggung, baiklah, barusan Istana Kaisar datang ke sini dan berkata bahwa dia akan memilih pangeran selama beberapa hari, jadi Istana Kaisar meminta semua pangeran untuk melapor hari ini. Apa? Pemilihan pangeran? Begitu cepat? Pangeran ke-8 terkejut, dan Jiading berkata, ini kredensialnya. Pangeran ke-8 mengambil sertifikat nasional, melihat konten di atas dan menatap Lin Tian Dao, Tuan, apakah saya ingin berpartisipasi di dalamnya? Ambil bagian, mengapa tidak? Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Pangeran ke-8 berkata dengan canggung, kalau begitu kamu bisa pergi denganku. Bolehkah saya pergi? Dikatakan bahwa Anda dapat membawa 3 pengikut, dan pengikut ini dapat menjadi master atau murid. Saya pikir Anda adalah tuan saya. Seharusnya baik-baik saja. Pangeran ke-8 tidak memiliki dasar di hatinya saat ini, tetapi dia telah melihat kemampuan Lin Tian akhir-akhir ini, dan saya percaya bahwa dia akan lebih nyaman. Lin Tian tahu bahwa Pangeran ke-8 terlahir dengan baik hati. Jika dia diizinkan pergi, dia pasti akan membunuh beberapa pangeran lainnya. Jadi dia berkata sambil tersenyum, oke, saya, Tuan Fu, dan lemak kecil ini. Ayo bertiga bersama. Adapun Xiao Leisi, kamu bisa tinggal di istana Pangeran ke-8. Xiao Leisi mengangguk, ya, Tuan. Tuan Fu kaget. Mengapa saya harus pergi? Lin Tian menertawakan Tuan Fu. Kamu termasuk sekte 10.000 racun. Kamu harus pandai detoksifikasi, jadi aku ingin kamu meneruskannya padanya. Kau menarikku ke dalam air.
Tuan Fu bisa melihat tatapan punggung Lin Tianmu. Apakah kamu tidak ingin memilih pangeran yang layak untuk Shui Guo? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Tuan Fu berkata dengan tergesa-gesa, wah, bukan karena aku meremehkannya, itu adalah kekuatan di balik para pangeran yang benar-benar tidak sederhana. Kekuatan Anda dan saya tidak dapat bersaing. Singkatnya, jika saya tidak pergi, saya akan pergi sendiri. Jika Anda ingin memenangkan kesempatan saya, itu bahkan lebih tidak mungkin. Lin Tian tersenyum pada Tuan Fu. Tuan Fu secara alami ingin mencari peluang. Dia bisa memenangkan Lin Tian dalam beberapa aspek. Tapi dia tidak mengenal Lin Tian, jadi dia hanya bisa mencari peluang sepanjang waktu. Tapi sekarang jika Lina pergi, dia tidak akan punya kesempatan. Jadi Tuan Fu ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan Lin Tian tersenyum dan menatap Tuan Fu, sampai pangeran ke-8 bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, apakah itu benar-benar sejuta racun? Tuan Fu tidak menyangka bahwa pangeran ke-8 tidak mengenal dirinya sendiri. Dia segera merasa tertekan dan berkata, sepertinya aku sudah lama tidak muncul. Semua orang tidak mengenal saya. Tuan Fu berkata sambil mengeluarkan perintah racun dari negara air. Melihat ini, pangeran ke-8 segera meminta maaf, saya belum mengenalinya sepanjang waktu. Tuan Fu saling mengenali dan berkata sambil tersenyum, itu normal. Saya sudah lama tidak muncul. Kalian anak muda tidak tahu. Itu juga normal. Di satu sisi, Lin Tian tersenyum pada pangeran ke-8 dan berkata, terima kasih telah meneruskan keterampilan Anda. Ketika pangeran ke-8 mendengar ini, dia langsung berkata, terima kasih, Tuan Fu. Tuan Fu tertegun dan berkata, kapan saya setuju? Lalu kenapa kamu banyak bicara? Lin Tian menertawakan Tuan Fu, siapa tahu dia sedang dalam perjalanan Lin Tian. Tapi dia pikir Lin Tian akan pergi, dan dia akan ikut bersenang-senang. Jadi Tuan Fu menghela nafas, baris itu, mulai hari ini, aku akan mengajarimu beberapa keterampilan, tetapi nak, kamu harus bertarung, ambil posisi pangeran, tahu? Ini. Pangeran ke-8 masih sedikit pemalu. Bagaimanapun, dia bukan tipe orang yang membunuh dengan tegas, dan bukan orang yang membunuh seperti kuda. Lin Tian menepuk pundaknya. Jangan khawatir, aku di sini. Posisi pangeran ini harus menjadi milikmu. Ya Pak. Pangeran ke-8 tidak ingin mengecewakan Lin Tian, jadi dia menjawab, dan Lin Tian ragu-ragu dan berkata, tetapi karaktermu harus diubah. Reformasi? Ya, berani saja. Jangan terlalu pengecut. Lin Tian menatapnya dan berkata, malu dengan pangeran ke-8, aku sudah terbiasa sejak kecil. Kamu harus berpikir, kamu melakukan semua ini untuk rakyat jelata Shui Guo. Jika tidak, jika orang lain menjadi pangeran, Shui Guo akan berada dalam kekacauan, Anda tahu. Pangeran ke-8 menekankan pentingnya cara pertama, begitu, Tuan. Oke, ayo pergi ke istana pangeran dan lihat siapa yang ada. Lin Tian tersenyum dan membiarkan pangeran ke-8 memimpin. Pangeran ke-8, Eun Sheng, membawa Lin Tian, Tuan Fu dan pria gemuk kecil untuk pergi. Karena pemilihan pangeran lebih cepat dari jadwal, semua pangeran yang telah menerima berita telah kembali dari mana-mana akhir-akhir ini. Adapun pangeran ke-8, masih lambat. Dalam perjalanan, Tuan Fu setuju, tetapi seluruh orang terus mengomel. Dia juga bertanya kepada Lin Tian, wah, tahukah kamu berapa banyak pangeran dan putri yang ada? Apa? Akankah sang putri mengambil bagian di dalamnya? Omong kosong, putri, ada putri di negara manapun, terutama beberapa dari mereka adalah wanita. Lin Tian tidak berharap untuk bertanya, kalau begitu katakan padaku. Guru Fu berkata, ada lebih dari 100 pangeran dan 100 putri, tetapi hanya beberapa lusin, atau kurang, yang benar-benar terlibat. Lin Tianleng, penguasa negara ini, ada begitu banyak selir. Berapa banyak anak? Tuan Fu berkata sambil tersenyum, menurutmu, berapa umur Tuhan? Usianya lebih dari 10.000 tahun. Bagaimana bisa ada ratusan selir dan ratu secara total? Dan menurut perhitungan lebih dari 10.000 tahun, ratusan pangeran, rata-rata, satu lahir dalam beberapa dekade, tidak banyak. Lin Tian tidak terlalu memikirkannya, dan pangeran ke-8 di satu sisi berkata dengan canggung, tidak, saya masih tua. Ada banyak saudara laki-laki dan perempuan kerajaan di belakangku, tapi aku belum melihat banyak dari mereka. Belum pernah melihatnya. Lin Tian bingung. Selir-selir itu sering diatur oleh ayah dan kaisar untuk memiliki seorang pangeran atau putri di suatu tempat yang tenang. Hanya dalam keadaan khusus ayah dan kaisar dapat memanggil mereka. Secara umum, semua orang tinggal di luar, di kota yang berbeda, atau di beberapa tempat. Penjelasan 8 pangeran, biarkan Lin Tian memiliki cara aneh yang baik, katakan begitu, pangeran ini bersaing, masih sangat sengit. Tidak, tapi kebanyakan dari mereka adalah geng, dan mereka terutama didorong oleh satu orang. Pangeran ke-8 berkata dengan anggun. Tuan Fu di satu sisi juga berkata, jangan meremehkan setiap pangeran atau putri. Ada banyak kekuatan dan bakat di belakang mereka masing-masing. Pangeran ke-8 tiba-tiba kehilangan hatinya dan berkata, saya lemah dan sakit sejak saya masih muda, dan ibu serta selir saya meninggal lebih awal, jadi meskipun saya yang ke-8, saya tidak punya hak.
Saya bahkan memiliki gaji yang kecil, tetapi saya tidak menghabiskan lebih sedikit uang untuk menemui dokter pada waktu-waktu biasa, jadi saya tidak punya banyak uang untuk mengundang tamu saya. Lin Tian menertawakannya, meskipun kamu mengatakan bahwa kamu mungkin pangeran termiskin dan pangeran terkuat, kamu memiliki hati yang baik, yang juga merupakan hati yang paling cocok untuk menjadi seorang pangeran. Benarkah? Pangeran ke-8 bertanya lagi, dan Lin Tianen berkata, percayalah padaku. Pangeran ke-8 semakin percaya diri dan berkata, aku mendengarkan tuanku. Tuan Fu menghela nafas setelah melihat bahwa Lin Tian telah menyemangati pangeran ke-8, nak, jangan terlalu optimis. Hal semacam ini terlalu sulit untuk ditanyakan. Lin Tian menatap Tuan Fu dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu siap untuk tersentak? Tuan Fu tidak tahan dengan kegembiraan. Ketika dia mendengar ini, dia langsung berkata, bagaimana mungkin? Kamu akan melakukannya. Teruskan keahliannya. Menyebarkannya. Ketika Tuan Fu selesai, dia memberikan beberapa keterampilan detoksifikasi dan pembuatan racun kepada pangeran ke-8 saat dia berjalan. 8 pangeran mencatat dalam pikiran mereka sampai mereka datang ke istana. Di luar istana, masih banyak aktivitas, terutama beberapa putri dan putri datang dari jauh, jadi mereka mengikuti banyak orang, tetapi mereka semua diblokir satu persatu dan saling mengirim satu persatu. Pangeran ke-8 tidak memiliki banyak pengikut. Dia membawa Lin Tiansan langsung ke istana. Begitu masuk, akan ada penjaga pemimpin, memimpin pangeran ke-8 dan yang lainnya ke depan. Tetapi hanya beberapa langkah, Wu Botian muncul bersama orang-orang, dan Wu Botian tersenyum dan berkata, 8 pangeran, apakah kamu di sini? Pangeran ke-8 melihat Wu Botian dan berkata dengan hormat, Tuan Wu, ini dia. Wu Botian melirik Lin Tian dan bertanya dengan aneh, bagaimana kamu membawa pria ini? Ini menarik perhatian orang. Bagaimanapun, Lin Tian tidak terlihat seperti orang yang memiliki kemampuan. Pada saat itu, pangeran ke-4 juga muncul, dan dia masih memegang pot anggur di tangannya, seolah-olah anggur itu masih ada di tubuhnya dan berkata sambil tersenyum, 8 adik laki-laki, saya bertanya-tanya mengapa Anda membawa limbah seperti itu ke sini. Mendengar bahwa Lin Tian adalah pemborosan, putri dan putri lainnya bergabung dalam kegembiraan satu persatu, dan 8 putri segera berkata, dia tidak, dia adalah tuanku. Menguasai. Adegan itu segera menjadi hidup, dan Wu Botian terkejut dan tertawa, 8 pangeran, apakah Anda memiliki tuan? Iya. Pangeran ke-8 mengangguk berat, sementara pangeran ke-4 mencibir, sangat lapar. Wu Botian juga tidak bisa menahan tawa dan berkata, 8 pangeran, jika Anda tidak memiliki tuan atau tamu pintu, Anda dapat datang kepada saya, dan saya dapat merekomendasikan beberapa untuk Anda, tetapi itu tidak cukup untuk mencari orang seperti itu, bukan? Saat ini, Wu Botian sangat bingung tentang Lin Tian yang menjadi tuan dari pangeran ke-8, tetapi dia juga sedikit senang dan menganggap pangeran ke-8 konyol. Namun, pangeran ke-8 hanya tersenyum pada ejekan Wu Botian, Tuan Wu, tuanku, itu tidak mudah. Tolong jangan terlalu menghinanya. 8 pangeran, aku demi kamu, tapi sebaiknya kamu mengatakan aku menghinanya. Wu Botian berpura-pura tidak bahagia. Pangeran ke-4 tidak lupa menambahkan senyum api dan berkata, 8 adik laki-laki, Anda benar-benar salah paham dengan Tuan Wu. Namun, pangeran ke-8 menjawab sambil tersenyum, tidak peduli apa, tuanku sangat kuat, jadi tolong jangan meremehkan. Kata-kata pangeran ke-8 tampak tenang, tetapi pada kenyataannya, mereka mengungkapkan bahwa itu dia tidak setuju dengan mereka. Dia ingin bersaing dengan orang-orang ini, tetapi dia tidak memiliki kekuatan yang cukup dan khawatir tentang kemampuan Lin Tian. Dia hanya bisa menurunkan momentumnya dan mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Tetapi Wu Botian tertawa, dan pangeran ke-4 tersenyum, 8 adik laki-laki, kamu bisa mengawasi tuanmu yang malang. Jangan datang, bagaimana dia meninggal, tidak tahu. Pangeran ke-8 mengerutkan kening, tetapi pangeran ke-4 melirik Lin Tian dan berkata, jangan berhenti di tengah jalan, atau itu akan membosankan. Jangan berhenti. Lin Tian malah tertawa, dan semua orang berseru ketika mereka melihat Lin Tian berani bersaing dengan pangeran ke-4. Pangeran ke-8 takut membawa musuh yang tidak perlu ke Lin Tian, jadi dia berkata kepada Lin Tian, Tuan, ayo pergi ke tempat istirahat. Iya. Setelah berkat Lin Tianen, pangeran ke-8 segera meminta pengawalan untuk membawa mereka pergi. Pangeran ke-4 mengambil teko anggur dan meminumnya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, hati-hati, istana ini bukan rumah. Wu Botian lebih seperti senyuman daripada senyuman, dan kisah pangeran ke-8 yang membawa seorang tuan bersamanya segera menyebar di istana pangeran. Sepanjang jalan, beberapa putri dan putri menunjukkan, lihat, pangeran yang lemah dan sakit-sakitan benar-benar pasangan yang cocok untuk tuan pengecut. Menarik. Para pangeran tertawa satu persatu. Tetapi pria gemuk kecil itu bertanya-tanya, 8 pangeran, bagaimana putri dan putri ini bisa begitu tidak manusiawi? Satu persatu, saya berharap Anda tidak beruntung.
Pangeran ke-8 menghela nafas tak berdaya dan sudah terbiasa untuk waktu yang lama, tetapi Tuan Fu berkata, pria gemuk kecil, meskipun mereka semua adalah anak-anak penguasa negara, banyak orang keluar sepanjang tahun dan merasa tidak adil terhadap diri mereka sendiri, dan kali ini mereka memiliki kesempatan untuk menunjukkan diri, tentu saja mereka menginginkan seseorang yang lebih buruk dari mereka. Pria gemuk kecil itu berkata dengan bodoh, hati orang-orang ini terlalu gelap. Orang-orang, terkadang seperti ini, selalu ingin menemukan sesuatu yang lebih buruk dari diri mereka sendiri, dan mereka juga menganjurkan supremasi kemampuan. Namun, Pangeran ke-8, yang sangat lemah dan sakit, dan ibu serta selirnya meninggal lebih awal, menempati halaman ibu kota negara, yang secara alami menarik kecemburuan banyak pangeran dan putri di luar. Setelah mendengar ini, pria gemuk kecil itu merasa bahwa Pangeran ke-8 sangat menyedihkan, tetapi Pangeran ke-8 terbiasa tertawa dan berkata, saya telah berada di sini selama ribuan tahun, dan saya benar-benar menyia-nyiakan sumber daya. Tetapi pria gemuk kecil itu berkata, jangan khawatir, dengan kakak laki-laki tertua saya, Anda akan terkenal di seluruh dunia dan menjadi raja dinasti Ming. Pangeran ke-8 tertegun dan tidak banyak bicara, karena dia tahu sulit untuk menjadi seorang pangeran, tetapi yang bisa dia lakukan sekarang adalah mencoba yang terbaik, bukan membiarkan Lin Tian turun. Lin Tian memintanya untuk tidak terlalu memikirkannya sampai mereka mengatur halaman terpencil, dan halaman itu penuh dengan rumah jerami. Tidak hanya itu, ada beberapa tempat tidur batu keras di gubuk, dan tidak ada apa-apa di tempat tidur batu kecuali jerami. Begitu Tuan Fu melihat ini, dia kesal. Apakah ini untuk ditinggali orang? Penjaga itu berkata, sudah diatur. Jika Anda ingin hidup dengan baik, Anda hanya dapat memilih lagi setelah putaran pertama. Pemilihan permainan? Tuan Fu tidak mengerti, tetapi penjaga yang tidak ramah membuang sepotong informasi, semua bahan seleksi ada di sini, Anda tahu. Setelah itu, penjaga pergi, dan Tuan Fu melihat ke bawah dan berkata, ada 10 level dalam seleksi ini, dan pemenang setiap level dapat memilih halaman untuk ditinggali. Pangeran ke-8 bertanya-tanya, apa perbandingan masing-masing level? Tidak dikatakan di sini bahwa hanya sehari sebelum kompetisi, pemimpin nasional akan mengeluarkan pertanyaan, dan kemudian hari berikutnya akan dilaksanakan. Tuan Fu mengatakan sesuatu tentang itu. Pria gemuk kecil itu keluar dan melihat sekeliling, dan menemukan bahwa halaman setiap tempat benar-benar berbeda. Beberapa halamannya besar, rumahnya bagus, bahkan dibangun dengan batu peri. Tidak hanya itu, di beberapa tempat juga terdapat banyak penjaga dan pelayan, serta pelayan. Apa yang membuat Xiao Pang bertanya-tanya adalah bahwa beberapa pangeran atau penguasa istana lainnya telah hidup dengan baik, tetapi mereka tinggal di pondok jerami, yang membuatnya marah. Lihat, kamu keluar dan lihat. Ketika mereka keluar, mereka melihat penampilan halaman di dekatnya. Tapi Pangeran ke-8 menghela nafas tak berdaya, jelas dia memiliki tampilan hidup dan keengganan. Pada saat ini, Pangeran ke-4 sengaja lewat dan menatap Pangeran ke-8 di halaman, yang tersenyum dan berkata, 8 adik laki-laki, apakah kamu tidak terbiasa hidup? Aku sudah terbiasa. Pangeran ke-8 berkata itu tidak masalah, dan Pangeran ke-4 tertawa, jika kamu tidak bisa terbiasa, kamu bisa berhenti. Pangeran ke-8 tidak berbicara, tetapi pria gemuk kecil itu berkata, jangan khawatir, kami Pangeran ke-8 tidak akan berhenti. Pangeran ke-4 mencibir, seseorang yang tidak memiliki prestasi berani berbicara omong kosong di sini. Setelah itu, Pangeran ke-4 meliriknya dengan mata dingin dan menerapkan metode jiwa. Selain itu, metode jiwa adalah menyerang jiwanya secara langsung melalui cahaya di matanya dan melalui mata pria gemuk kecil itu. Saya pikir sedikit lemak tidak memiliki kemampuan. Pangeran ke-4 berpikir bahwa dia bisa membuat sedikit lemak tidak nyaman dengan mudah. Tapi sedikit lemak baik-baik saja. Tidak hanya itu, pria gemuk kecil itu berkata, jika bukan karena bosku, biarkan aku menanggungnya, aku akan memukulmu sampai jatuh. Oh, napasku tidak kecil. Pangeran ke-4 tertawa setelah minum. Untuk membandingkan, jalan napas pria gemuk kecil, tetapi Pangeran ke-4 berkata sambil tersenyum, maaf, kecuali selama misi, tidak ada yang bisa melakukannya, jika tidak maka akan keluar terlebih dahulu, jadi, saya tidak bodoh. Kemudian Pangeran ke-4 tertawa dan pergi, dan pria gemuk kecil itu berkata, jangan lakukan itu, tetapi hanya menyerang jiwaku. Mendengar ini, Pangeran ke-8 segera bertanya, kamu baik-baik saja. Pria gemuk kecil itu berkata pada dirinya sendiri, tidak apa-apa. Tuan Fu di satu sisi menatap pria gemuk kecil itu dengan aneh, dengan kata lain, bagaimana Anda bisa menahan serangannya jika Anda tidak memiliki prestasi? Ku bilang, bosku tidak akan membiarkanku menunjukkan kemampuanku, jika tidak, aku akan meninggalkannya. Pria gemuk kecil itu bersumpah. Tuan Fu memandang Lin Tian dengan aneh. Wah, kenapa membiarkan dia menyembunyikan kekuatannya? Mengapa menunjukkan kekuatan? Lin Tian bertanya, dan Tuan Fu bertanya-tanya, mari kita lihat seberapa kuat dia. Pangeran itu tidak bisa segila itu. Pria kecil seperti ini, dia tidak bisa menahannya. Lin Tian berkata, dan Tuan Fu terkejut, apakah dia sangat kuat? Kuat. Lin Tian sangat lugas, tetapi Tuan Fu tidak mempercayainya.
Dia menatap pria gemuk kecil itu dan menepuknya. Dia menemukan bahwa dia benar-benar solid, jadi dia siap untuk menyerangnya. Pria gemuk kecil itu segera memperingatkan, "Jangan mengolok-olok saya." Tuan Fu tidak peduli. Dia baru saja mencoba. Kemudian sekelompok tamu tak terduga keluar. Pemimpinnya adalah 3 selir kekaisaran, dan di samping mereka ada seorang pria dingin. Pria ini diikuti oleh 3 pria tua yang berbeda, dan ketiga pria tua ini mengenakan pakaian khas, yaitu pakaian beramblem merah api, hitam dan putih. 3 selir kekaisaran tersenyum melihat Lin Tian dan yang lainnya, semuanya, bertemu lagi. Ketika pria gemuk kecil itu melihat wanita itu, dia merasa bahwa pendatang itu tidak baik, jadi dia menjaga wajahnya tetap datar dan ingin mengatakan sesuatu. Ketika Pangeran ke-8 melihat pemuda yang dingin itu, dia berkata dengan sopan, "Saudara San Huang." Pria bernama Saudara San Huang berkata dengan dingin, "Air Mo Chen, apakah kamu benar-benar ingin berpartisipasi dalam pertarungan Pangeran? Datang dan berolahraga." Pangeran ke-8 berkata dengan rendah hati, sementara Pangeran ke-3 mencibir, "Olahraga? Atau apakah Anda ingin membalikkan?" Pangeran ke-8 tidak tahu harus berkata apa, tetapi pria gemuk kecil itu berkata, "Mengapa kamu harus mempermalukan Pangeran ke-8 satu persatu? Bagaimana dia bisa menyinggung perasaanmu?" Pangeran ke-3 memelototi pria gemuk kecil itu dengan pandangan, "Yang lemah seharusnya tidak datang ke sini." "Apa yang lemah?" Pria gemuk kecil itu menolak untuk bertarung, dan Pangeran ke-3 tampak mencemooh. "Kalian semua lemah." Pria gemuk kecil itu sedang terburu-buru, dan Pangeran ke-3 menoleh untuk menatap Pangeran ke-8. "Saya menyarankan Anda untuk pergi lebih awal dan jangan mencari kematian Anda sendiri." Dengan itu, Pangeran ke-3 pergi dengan 3 orang di belakangnya, dan putri ke-3 tersenyum pada kerumunan, "Semuanya, jika kamu bertemu Pangeran ke-3 dalam permainan, sebaiknya kamu menjauh." Kemudian Pangeran ke-3 pergi dengan senyum yang kuat, dan pria gemuk kecil itu berkata dengan marah, "Siapa orang-orang ini?" Satu persatu. Tuan Fu terbiasa mengatakan, beberapa pangeran memperingatkan beberapa orang yang ingin bersaing dengan mereka. Apakah mereka akan memperingatkan? Pria gemuk kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Tuan Fu berkata dengan suara ramah, "Di Istana Kaisar, jika kamu ingin bergabung dengan mereka, kamu akan dihancurkan oleh mereka." Ini gila. Pria gemuk kecil itu marah, tetapi Tuan Fu berkata sambil tersenyum, "Jika kamu ingin memperjuangkan pangeran di sini, kamu harus menanggungnya dengan baik." Pria gemuk kecil itu merasa terlalu tidak nyaman, tetapi Pangeran ke-8 sudah terbiasa, dan berdiri di sana memandang keluar dalam diam. Lin Tian berkata dengan senyum percaya diri, "Jangan khawatir, orang-orang ini pada akhirnya akan tersingkir." Lemak kecil memiliki kata-kata Lin Tian, yang secara alami membuatnya bahagia, tetapi Tuan Fu berpikir Lin Tian mendorong moral, dan tidak menganggapnya serius. Pangeran ke-8 mengundang Lin Tian ke rumah dan mengatur tempat terbaik baginya untuk beristirahat. Tapi Lin Tian hanya duduk sebentar, dan halamannya sibuk. "Keluar!" Seseorang berteriak di luar, dan pria gemuk kecil itu dan yang lainnya penasaran untuk keluar. Hanya ada sekelompok pangeran di luar, dan yang pertama terlihat seperti orang desa, dan tubuhnya seperti pria besar, sama sekali tidak seperti anak kerajaan. Pangeran ke-8 jelas tidak mengenal orang-orang ini. Dia menatap mereka dengan aneh, dan pria gemuk kecil itu bertanya, "Siapa yang Anda?" "Ini adalah pangeran peringkat 190, Shui Fu." "Kamu bisa memanggilnya Pangeran Fu." Seorang pangeran memperkenalkan pria besar itu di sana. "Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Pria gemuk kecil itu berteriak, dan Air Fu tertawa, "Aku akan menangkapmu." "Menarik?" Pria gemuk kecil itu tercengang, dan Air memberkati senyum jahat, "Di sini, jika kamu tidak ingin diganggu, bergabunglah dengan kami, lindungi aku untuk menjadi pangeran, dan kemudian biarkan kamu menikmati kemakmuran." Pria gemuk kecil itu berpikir tidak mungkin melihat pria seperti itu, tetapi Pangeran ke-8 menolak, "Kalian, aku terbiasa mandiri, dan aku tidak bisa bersamamu." Fu Air tidak segera senang, "Aku datang untuk menggambarkanmu 8 pangeran sampah ini, mengagumimu, kamu berani menolakku. Terima kasih atas kebaikanmu." Pangeran ke-8 berkata dengan sopan, sementara Shui Fujiao berkata, "Sepertinya jika aku tidak memberimu warna, kamu pikir aku tidak tahan, kan?" Dengan itu, Shui Fu mengeluarkan palu besar dengan satu tangan dan memukulnya dengan keras ke tanah, yang segera bergetar. "Apa yang kamu lakukan? Apakah Anda ingin menghapus ini?" Kemudian suara seorang wanita berdering. Ketika mereka melihat masa lalu, mereka melihat seorang putri muncul, dan sang putri sangat bermartabat. Pada saat yang sama, dia ditemani oleh beberapa gadis pelayan. Para pangeran itu, ketika mereka melihat putri ini, sedikit takut. Mereka bergumam satu persatu, dia adalah 9 putri yang sangat usil. 9 putri? Dikatakan bahwa murid Guoshi saat ini. Ya, dia, tarian air. Pria besar itu ingin menjadi pangeran, tentu saja dia ambisius, jadi dia melotot, "Tarian air, itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak suka pangeran yang menggertak orang di mana-mana." Tarian air berkata dengan dingin, dan Shui Fu tidak tahu mengapa.
Ketika dia mendengarnya, dia merasa sedikit takut, tetapi dia masih menggigit giginya dan berkata, "Aku mencoba mendapatkannya." "Tarik? Jadi kamu bisa melakukannya?" Tampaknya ada peraturan di Istana Putra Kaisar. Kecuali untuk periode misi, semua orang tidak bisa bertarung sesuka hati, atau mereka akan didiskualifikasi. "Apakah Anda ingin mencoba?" Airnya sangat beruntung sehingga dia menggigit giginya. "Oke, Anda memiliki kemampuan untuk melindungi limbah ini sepanjang waktu." Selesai berkata, air Fu bersenandung suara, bahwa mereka yang mengikuti diri pangeran dan putri untuk mengungsi. Tarian air memasang momentumnya, dan kemudian berubah menjadi gadis kecil yang cantik dan berlari ke pangeran ke-8. "Saudara Bahuang, saya pikir Anda tidak akan datang." "Sister Ji Wang Mei, mengapa kamu ada di sini?" Pangeran ke-8 bingung, dan Shui Wu berkata sambil tersenyum, "Aku datang menemuimu ketika aku mendengar bahwa kamu akan datang. Saya tidak menyangka Anda benar-benar ingin berpartisipasi." Pangeran ke-8 tersenyum pahit. "Saya di sini untuk bergabung dengan pesta. Tidak peduli apa, selama kamu berpartisipasi, Wang Mei akan memberimu dukungan penuh," kata tarian air sambil tersenyum. Pangeran ke-8 menyesal, tetapi segera dia memikirkan sesuatu. Dia memperkenalkannya pada tarian. Tarian air memandang Lin Tian dengan aneh. "Heli, tuan muda seperti itu?" "Iya." Shui Wu mengerutkan kening dan menatap Lin Tian. "Hei, jangan lihat saudaraku Bahuang. Dia baik. Kamu akan menipunya." "Menipu dia?" Lin Tian tidak menyangka bahwa putri magang saat ini memiliki ide ini, dan tarian air itu paling suka melawan ketidakadilan, jadi dia menatap Lin Tian. "Dao, saudaraku Bahuang terkenal dengan kebaikannya, dan ada banyak penipu yang sering menipu dia." Sebelum Lin Tian berbicara, Pangeran ke-8 dengan cepat menjelaskan, "9 adik perempuan, kamu salah paham bahwa dia bukan pembohong, dan dia mengajariku banyak keterampilan, jadi aku tidak begitu lemah lagi." Setelah mendengarkan tarian air dan menatap Pangeran ke-8, dia menemukan bahwa wajahnya benar-benar jauh lebih baik, dan kemudian dia tersenyum, "Saudara Bahuang, kamu benar-benar tidak terlihat pucat, dan kamu memiliki warna darah." "Tentu saja, tuanku adalah dokter ajaib." Pangeran ke-8 berkata sambil tersenyum, tetapi Shui Wu masih memandang Lin Tian dengan keraguan, dan berpikir bahwa Lin Tian mungkin orang jahat. Jadi tarian air menatap Lin Tian seperti seorang interrogator. "Saudara Bahuang, saya tidak punya uang atau kekuasaan. Apa yang Anda sukai dari dia? Mengapa Anda memilihnya sebagai magang? Dan dari mana Anda berasal? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya?"